Uh, kepada Bunda Neng atau Ibu Neng Jubaidah, PSD, dipersilakan waktunya selama 20 menit. Belum on kayaknya, Ibu, perlu di unmute. Sudah? Ya, sudah. Silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Dr. Aan Rohana sebagai Ketua Satgas Peradaban Bangsa, kepada semua pengurus dari Satgas Peradaban Bangsa, juga kepada semua anggota atau ormas-ormas yang tergabung di dalam Satgas Peradaban Bangsa dan juga Fortaga, Forum Ketahanan Keluarga, kepada para narasumber, kepada Nanda Heru yang selalu menyertai saya, yang selalu juga memberikan semangat kepada saya. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tidak salah ini juga ada yang dari Malaysia, kawan saya dari Malaysia ikut gabung. Sebetulnya saya menyampaikan hal ini adalah pertama dari dorongan hati, dan kedua untuk mewakili Satgas, yang mana Satgas pada 27 Juni yang lalu adalah berulang tahun yang pertama. Jadi pertanyaan kami adalah, atau pertanyaan kita, perlukah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila di dalam negara Pancasila? Nah, hal ini tentunya membuat kita semua bertanya-tanya, karena dengan adanya RUU HIP itu kemudian membuat kita semuanya jadi berpikir dan apa yang harus kita lakukan, karena isinya mungkin ada beberapa atau mungkin ada banyak pasal yang perlu kita sikapi, atau mungkin terhadap RUU HIP itu sendiri perlu kita sikapi. Di sini mungkin ini nanti Nanda Dr. Fitra Arsil yang sebutnya pakar di bidang ini. Saya hanya sekedar pengantar saja bagaimana mengenai Pancasila, karena penekunan saya sebetulnya bidang hukum keluarga. Jadi saya ingin menyampaikan untuk mengingat kembali bahwa bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Karena ini adalah pengetahuan yang pasti yang sudah kita ketahui bersama. Jadi saya hanya mengulangi saja apa yang sudah kita ketahui. Nah, ini prosesnya pada tanggal 28 Mei 1945. Mohon maaf kalau ada yang salah ketik karena mata saya sudah rabun. Umur saya sebetulnya saya lahirnya tahun 47, Pak Heru, bukan tahun 48. Jadi saya sekarang sudah 73 tahun Masehi. Nah, ini Muhammad Yamin pada tanggal 28 Mei 1945 juga disampaikan juga oleh Supomo, itu konsep tentang Pancasila pada tanggal 31 Mei 1945, kemudian oleh Bung Karno atau Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian pada tanggal 22 Juni tahun 1945 itu ada Piagam Jakarta. Rangkaian dari pernyataan kemerdekaan kita yang dinyatakan pada tanggal 17, yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi yang kita kenal, yang kita ketahui dan harus kita jadikan dasar adalah mengenai rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disampaikan atau yang digabungkan dirangkaikan dengan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, ini mengenai isi dari Pancasila secara lisan disampaikan oleh Muhammad Yamin.
Cuma mohon maaf saya tidak sempat menulis referensinya. Di sini saya ada beberapa referensi yang saya gunakan yang ada pada saya. Jadi pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Jamil menyampaikan bahwa isi atau konsep dari Pancasila itu pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, kemudian keempat peri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan rakyat. Kemudian Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 itu dalam referensi yang ada pada saya, beliau menyampaikan tentang 5 sila juga, yaitu pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keimbangan lahir dan batin, kemudian keempat musyawarah, dan kelima keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno atau Bung Karno menyampaikan bahwa susunan dari atau isi dari Pancasila pertama adalah kebangsaan, kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, kemudian ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, kemudian yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini pada sebelum kemerdekaan Indonesia tentunya. Kemudian saya ingin menyampaikan pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 mengenai isi Pancasila. Di sini saya kutip ini dari buku yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara tentang BPU PKI, bahwa mungkin saya membacakan saja apa yang disampaikan Soekarno. Saudara-saudara, prinsip kelima. Saudara-saudara, apa prinsip kelima? Saya telah mengemukakan 4 prinsip. 1, kebangsaan Indonesia. 2, internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3, mufakat atau demokrasi. 4, kesejahteraan sosial. Prinsip Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Ini pidato yang saya kutip langsung dari buku tentang BPU PKI yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara. Nah, kemudian di sini ditambahkan juga penjelasan Soekarno tentang asas ketuhanan yang Maha Esa itu yang sekarang kita dapati dalam sila pertama. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, yang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia yang negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Nah, ini saya hanya untuk mengingatkan saja, inilah pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 tentang prinsip Pancasila atau dasar asas Pancasila, diantaranya mengenai asas ketuhanan yang atau asila ketuhanan yang Maha Esa. Konsep-konsep Pancasila lainnya itu secara tertulis Muhammad Yamin menuliskan pada tanggal 29 Mei 1945, susunannya berbeda dengan cara lisan tadi. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian Piagam Jakarta seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Mulyatno tadi, bahwa pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Akan tetapi, mungkin saya menyampaikan lagi bahwa kita pernah mempunyai 3 konstitusi. Selain Undang-Undang Dasar 1945 juga ada konstitusi RIS juga mengandung Pancasila, yaitu pertama ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, keadilan sosial. Begitu juga dalam Undang-Undang Sementara 1950 juga dicantumkan tentang Pancasila yang isinya adalah serupa. Itu ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, keadilan sosial. Nah, ini yang terdapat dalam 18 Agustus 1945. Setelah melalui proses katakanlah permufakatan daripada pendiri atau the founding father dari negara kita. Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemanusiaan dan beradab, persatuan
Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini diantaranya mengenai proses Pancasila. Tapi di sini pun saya ingin menyampaikan juga pidato Bung Karno pada peringatan lahirnya Pancasila, tapi diselenggarakannya pada tanggal 5 Juli 1958. Bahwa Bung Karno mengatakan bahwa dia bukan pencipta Pancasila. Beliau adalah mengaku penggali Pancasila, sekedar penggali. Jadi salah seorang penemu Pancasila. Nah, kemudian di sini juga beliau mengemukakan bahwa nationality unity, menurut anggapan kita, hanya bisa dikekal abadikan di satu dasar yang menurut saudara Muhammad Yamin, satu dasar falsafah, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan Indonesia beradab, kerakyatan, dan keadilan sosial. Artinya di sini 5 sila itu tetap merupakan satu rangkaian utuh yang juga tidak bisa dipisahkan karena dalam bahasa guru besar saya, almarhum Profesor Daud Ali. Ini juga kelanjutan dari pidato Bung Karno pada tanggal 28 Mei 1958 yang pada intinya adalah bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah merupakan hal yang terpenting, hal yang utama di dalam Pancasila. Nah, kemudian kalau kita mengecualikan elemen agama ini, kita membuang salah satu elemen yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Artinya kita kalau membuang agama itu, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah merupakan elemen yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Itu maksudnya. Nah, di sini juga mengatakan bahwa kita kalau kita tidak memasukkan sila ini, maksudnya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita kehilangan salah satu light star yang utama. Ini diantaranya pendapat dari Soekarno. Saya ulangi lagi, ini mengenai rumusan Pancasila dapat 18 Agustus 1945. Nah, kemudian Pancasila sebagai dasar negara, sebagai Grundnorm, Weltanschauung, teks ideologi negara, filosofi, Grundslag. Ini juga disampaikan terdapat di dalam buku Filsafat Pancasila menurut Bung Karno yang di situ di dalam buku saya itunya adalah izin Soekarno. Memang dalam buku itu semuanya pidato-pidato Soekarno ketika beliau juga dikukuhkan sebagai penerima Dr. honoris causa dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Nah, di sini juga saya menemukan bahwa pembukaan yang memuat Pancasila tidak dapat diubah. Mengubah isi Pancasila berarti pembubaran, saya ulangi lagi. Mengubah isi pembukaan berarti pembubaran negara. Nah, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 45 merupakan dasar dan sumber hukum batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ini adanya di mana? Nah, ini diantaranya seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ini dari promotor Bung Karno, yaitu Mr. Indra dan Dr. Andes Notonegoro. Beliau sebagai promotornya terhadap Promovenus Bung Karno pada tanggal 15 September 1951. Beliau mengatakan bahwa, menyatakan bahwa Bung Karno itu pencipta Pancasila, kemudian dibantah oleh Pak Karno sendiri. Beliau ada bukan pencipta, tapi penggali bersama-sama dengan salah satu penggali. Ini diantaranya. Nah, kemudian ini yang sangat yang saya syukuri. Ternyata dalam ketetapan MPRS nomor 20 tahun 1966 itu tentang memorandum DPR-GR mengenai sumber, tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan undang-undang Republik Indonesia menyatakan bahwa pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana, mungkin di sini dalam buku mungkin salah ketik ditulisnya suasana kewajiban, mungkin suasana kebatinan, serta watak dari bangsa Indonesia itu pada 18 Agustus 1945 telah dimurnikan dan didapatkan dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia, yakni Pancasila. Isinya seperti yang sudah kita ketahui bersama. Nah, kemudian di dalam ketetapan MPRS nomor 20 itu pun tahun 1996 dikemukakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari proklamasi
kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai dasar negara merupakan satu rangkaian dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga, termasuk MPR hasil pemilihan umum yang berdasarkan pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 karena mengubah isi pembukaan berarti pembubaran negara. Dan dalam kedudukan yang demikian itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar dan sumber dari batang tubuhnya, maksudnya batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ini saya rinci seperti itu, supaya memudahkan jadi seperti ini. Nah, kemudian pada tanggal 22 Maret 1973 ada MPR nomor 5 tahun 1973 itu memperkuat tentang TAP MPR nomor 20 tahun 66 tentang kedudukan Pancasila tersebut. Bahwa Pancasila merupakan dasar negara, merupakan sumber hukum dari batang tubuhnya, ada Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan rangkaian dari Undang-Undang Dasar dengan kemerdekaan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini jadi saya rinci lagi. Nah, kemudian kedudukan TAP MPR nomor 20 MPR nomor 20 tahun 66 itu diperkuat oleh Undang-Undang TAP MPR nomor 5 tahun 73. Nah, kemudian ternyata itu diperkuat lagi. Tidak diatur di dalam TAP MPR nomor 1 tahun 2013, berarti TAP MPR nomor 20 tersebut adalah masih tetap berlaku. Artinya sampai sekarang masih bisa digunakan. Nah, ini tentang TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Nah, mungkin ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Mulyanto. Bagaimana tentang TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Nah, ini ternyata itu diperkuat jadi dinyatakan tetap berlaku oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003 tetap berlaku. Nah, kemudian karena itu mungkin dari fraksi PKS itu memperjuangkan agar TAP MPRS nomor 20 tahun 66 itu agar dimasukkan di dalam konsideran mengingat. Nah, sekarang ke pembukaan atau preambul dari Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila. Ini saya sampaikan tentang seperti apa isinya dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya kita ketahui bersama bahwa Pancasila terdapat di dalam alinea keempat. Di sini saya akan menyampaikan tentang pendapat Hadzairin, tafsiran Hadzairin atas pembukaan tersebut. Bahwa pada intinya adalah Hadzairin menyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung Pancasila yang asli, seperti yang ada di dalam Piagam Jakarta, menguasai setiap garis hukum maupun yang tumbuh dalam masyarakat ataupun yang diciptakan oleh badan-badan legislatif dalam negara RI. Kemudian ini maksudnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian negara RI berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya secara bulat-bulat menjadi satu garis hukum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Maka di sini negara berkewajiban menjalankan hukum setiap agama yang berketuhanan yang Maha Esa. Ini memang juga ada tafsir Hadzairin terhadap pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hal tersebut. Di sini tidak hanya agama tertentu, tapi semua agama menurut Hadzairin adalah harus dijadikan sumber hukum terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di negara kita ini. Yang ketiga, ini sama dengan tafsir terhadap pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan Pancasila berkewajiban mengindahkan kesejahteraan masyarakat yang dibangun oleh setiap agama yang berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, apa yang dimaksud dengan negara berdasarkan Pancasila? Menurut adalah negara dalam sistem Pancasila itu adalah bukan negara Islam, bukan negara gereja, bukan negara Hindu, bukan negara Buddha. Kemudian saya tambahkan bukan juga negara Konghucu karena waktu itu agama Konghucu sedang tidak diakui. Kemudian pendeknya negara Republik Indonesia
bukan suatu negara teokrasi dan bukan pula suatu negara sekularistis. Maaf, ini karena mata saya sudah rabun, jadi saya salah membaca. Nah, kemudian saya sampaikan juga tentang Pancasila sebagai dasar negara. Ada beberapa dari yang sudah sampaikan tadi. Pertama ada dari pidato Bung Karno, bahwa Pancasila itu adalah dari 5 hal yang juga tidak dapat secara dipisahkan. Kemudian juga dari Pancasila yang terdapat di dalam Undang-Undang TAP MPRS, TAP MPRS nomor 20 tahun 66, Yungto TAP MPR nomor 5 tahun 73 yang sudah sampaikan tadi, bahwa Pancasila itu adalah dasar negara. Kemudian juga Pancasila itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kemudian tidak dapat diubah. Nah, karena kalau mengubah pembukaan menurut TAP MPR tersebut berarti pembubaran negara. Kemudian kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang dalamnya terdapat Pancasila itu juga merupakan dasar dan sumber hukum dari batang tubuhnya, maksudnya batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 45. Kemudian saya ingin menyampaikan juga pendapat dari Prof. Darji tentang Pancasila. Prof. Darji ini adalah dulu rektor dari Universitas Brawijaya di Malang. Beliau berpendapat bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang mana antara sila yang satu dan antara sila yang satu tidak dapat dipisahkan dari sila-sila lainnya. Keseluruhan sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organs atau satu kesatuan yang bulat. Beliau merinci bahwa sila pertama itu adalah meliputi hanya sila ketuhanan yang Maha Esa, meliputi dan menjauhi sila kedua, ketiga, dan keempat. Sila kedua, kemanusiaan yang adil yang beradab, itu diliputi dan dijiwai oleh sila ke-1, dan meliputi dan menjiwai sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila ketiga, Persatuan Indonesia diliputi dan dijiwai oleh sila pertama, sila kedua, dan meliputi dan menjiwai sila keempat dan kelima, dan seterusnya. Ini mendapat dari Profesor Darji Darmodiharjo. Jadi yang utama di sini saya melihatnya adalah memang seperti yang disampaikan Prof. Jimli dalam buku beliau, jadi sila pertama itu adalah sila pertama dan utama yang juga menjiwai dari seluruh sila-sila yang sebelumnya. Jadi antara kelima sila itu juga tidak dapat dicara pisahkan. Itu menurut saya menggunakan bahasa guru besar saya, almarhum Prof. Daud Ali. Nah, kemudian di sini Prof. Notonegoro dan Prof. Hajairin saya mengambil saya gabungkan saja bahwa menurut Prof. Notonegoro bahwa Pancasila dan penempatan Pancasila dalam pembukaan 145, juga pendapat Prof. Hajairin tentang mana dari pembukaan Undang-Undang Dasar 145, artinya keempat, adalah sangat jelas bahwa Pancasila adalah falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Nah, hal ini juga dirumuskan di dalam pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena pasal ini tidak diubah oleh Undang-Undang 15 Tahun 2019, makanya saya mencantumkan yang ini saja. Nah, ini intinya. Di sini pun lagi-lagi bahwa disebutkan bahwa Pancasila sebagai sumber hukum yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 145, 5 sila, mungkin bisa dibaca oleh semuanya. Kemudian menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila. Ini saya kira sudah cukup dengan adanya ketentuan ini, menurut saya. Nah, kemudian di sini pertanyaan, perlukah rancangan undang-undang haluan ideologi negara dalam negara Pancasila? Ini saya merumuskan negara Pancasila yang saya ambil dari beberapa referensi, kemudian saya gabungkan. Di sini adalah yang pada intinya negara Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan memiliki pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi sosok kebatinan dan serta watak bangsa Indonesia, yaitu pada 18 Agustus 1945, yaitu dengan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, yang isinya seperti yang sudah kita ketahui bersama. Nah, ini saya hanya ingin tahu saja ini apa saja dalam rancangan undang-undang HIP. Nanti mungkin ini Nanda Fitra Arsil dan Dr. Fitra Arsil dan Nanda Helmi akan lebih menjelaskan tentang hal ini. Saya hanya ingin menyampaikan sebagian saya tentang apa itu
pengertian dari haluan ideologi Pancasila dalam pasal 1 angka 3 dari RUU HIP. Nah, ini apa namanya juga perlu kita cermati bagaimana dalam hal ini, karena di sini dikatakan bahwa berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan. Nah, disinilah yang banyak sekali membuat masyarakat jadi berpikir kenapa hanya ada perkataan ketuhanan. Pada saatnya kenapa tidak menyatakan ketuhanan yang Maha Esa dan sebagainya seperti dalam rumusan Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 155 alinea keempat. Karena istilah ketuhanan dan ketuhanan tentunya berbeda. Begitu juga di sini di dalam pengertian pembangunan nasional, kemudian tentang pembinaan haluan ideologi Pancasila. Di sini mungkin yang juga sudah ditanyakan tadi oleh salah seorang penanya. Jadi memang di sini saya juga melihatnya bahwa ini ada serupa dengan P4, maka cukup diatur dengan Kepres atau dengan yang lainnya. Tidak usah dengan undang-undang. Kemudian di sini juga ada pengertian masyarakat Pancasila. Di sini juga dengan istilah masyarakat Pancasila yang berketuhanan. Jadi masyarakat ketuhanan berbeda dengan masyarakat yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sini tentunya istilah berketuhanan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Begitu juga di sini mengenai gambaran manusia Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini bagus kalimatnya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan dan adab. Kenapa kok ketuhanan kok malah menurut? Jadi syaratnya berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, seolah-olah ketuhanan itu berada di bawah kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya menyampaikan di sini pendapat dari Prof. Darji, kemudian juga dari Bung Karno sendiri, kemudian juga dari Prof. Hajairin, bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa itu adalah merupakan leitcar utama kalau menurut Bung Karno. Kalau menurut Prof. Darji, sila ketuhanan yang Maha Esa itu tidak bisa dipisahkan dan selalu menjadi jiwa dan meliputi sila-sila yang berikutnya. Kemudian juga Prof. Hajairin mengatakan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa itu terdapat dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar 155, sehingga setiap peraturan perundangan itu tidak bertentangan dengan agama-agama dari para pemeluknya. Artinya di sini bagi syariat orang Islam tidak bertentangan dengan syariat Islam, bagi orang Nasrani tidak bertentangan dengan Nasrani dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran saya juga bahwa dalam pengertian manusia Pancasila, yaitu manusia persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia. Ini memang ada dalam Undang-Undang HAM. Nah, kemudian sebentar ini tertutup tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kemudian kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Ini sesuai dengan Undang-Undang HAM. Tetapi dengan jenis kelamin ini, berdasarkan perkembangan sekarang ini, bagaimana LGBT itu malah semakin menurut saya semakin terbuka sekarang ini. Jadi saya agak khawatir juga dapat dengan adanya RUU HIP ini dapat dijadikan alasan dengan diubahnya Undang-Undang Perkawinan tahun 74 dalam pasal 1. Karena ini memang pemikiran-pemikiran terhadap perubahan terhadap pasal 1 Undang-Undang Perkawinan itu sudah lama saya dengar dari akhir tahun 90-an. Jadi pasal 1 dari Undang-Undang Perkawinan itu adalah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk bentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini ada yang berusaha untuk menghapuskan kata pria dan wanita, itu hanya pasangan atau antar orang. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh saya. Dan kemudian untuk menyingkat waktu di sini saya berkesimpulan bahwa ini dari pendapat saya. Jadi RUU HIP ini berkesan merupakan sumber hukum dari peraturan perundangan baik yang sederajat maupun di bawah undang-undang. Karena saya melihatnya di sini adalah seolah-olah semua peraturan perundangan itu harus mengacu kepada RUU HIP. Kemudian RUU HIP berkesan berkedudukan lebih utama dibandingkan dengan peraturan perundangan yang sederajat. Kemudian RUU HIP dapat dijadikan alasan untuk mengubah undang-undang dan peraturan perundangan di bawah undang-undang yang sudah ada. Ini kekhawatiran saya. Kemudian saran bahwa dalam kedudukannya pembukaan Undang-Undang Dasar 145
merupakan dasar dan sumber hukum dari batang tubuhnya. Karena itu ada dan tujuan politik yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea keempat Manung Pancasila tidak memerlukan undang-undang organik atau undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar yang menurunkan derajat Pancasila, yang mana Pancasila sebagai falsafah dan ideologi serta sumber dari segala sumber hukum negara. Yang kedua, saran saya bahwa Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara di Indonesia, serta sebagai sumber dari segala sumber hukum negara tidak perlu diatur dan dibatasi oleh undang-undang organik seperti dalam RUU-HIP. Mungkin sekian penjelasan saya. Mohon maaf ini saya sengaja saya bacakan walaupun mungkin agak selio-selio lidahnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.